Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basjir tentang arti kehidupan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dia namanya hidup. Makanya kalau ada orang datang, Bu, hidup saya ini banyak masalah, saya bilang, ya itulah hidup. Ya, banyak masalah. Kalau banyak cucian itu laundry. Men, hidup ini berat ya. Hidup ini banyak masalah. Hidup ini banyak persoalan. Ya, kalau kita tidak tahu arti hidup, amin. Kita buka dulu bersama-sama yuk. Ayub pasal yang ke-7, saudara. Judul perikopnya di sana, hidup itu berat. Yang saya banyak dengar kesaksian orang tuh hidupnya berat, apalagi yang datang ke Australia ini ya, berat ya. Berat nggak? Perjuangannya berat nggak? Ya, yang berat angkat tangan. Serius saya tanya ini, yang merasakan perjuangan berat di sini angkat tangan. Ya, berarti kau hidup. Ya, kalau nggak berat itu berarti enggak setengah hidup. Ayub 7 kita baca ayat 1 ya, dan ayat yang keempat saja, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, bukankah manusia itu harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? 2, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. 3, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. 4, bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Saking beratnya hidupnya, tidak bisa tidur. Siapa yang gak bisa tidur? Angkat tangan. Ya, yang gak bisa tidur angkat tangan coba. Semua bisa tidur? Ya, yang gak bisa bangun angkat tangan. Semua bisa bangun? Ayub berkata begini, hidup ini tuh penuh pergumulan. Bukankah manusia itu hari-harinya di bumi itu hari-hari yang penuh pergumulan, harus bergumul. Seperti kepada budak yang menunggu naungan, ya, pembelaan, seperti orang upahan yang menunggu gajinya dibayar. Saudara, kalau gaji nggak dibayar susah nggak? Ya, yang masih terima gaji angkat tangan. Ya, yang sudah ndak gajian angkat kaki. Ya, seperti orang yang menantikan upah. Ya, demikianlah aku ini menjalani bulan-bulan yang sia-sia. Ya, malam-malam penuh kesusahan sampai aku pergi tidur, pikirku, apakah besok aku ini masih bangun? Ternyata ya, saya dapati bahkan malam merentang panjang, aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari, bahkan nggak bisa tidur. Banyak orang hari-hari ini tuh nggak bisa tidur, saudara. Ya, karena banyak pikiran, banyak pergumulan. Memang inilah hidup. Ya, jangan bilang, aduh saya sudah nggak mau, Bu, hidup bergumul. Aduh saya sudah nggak mau, ya saya ini pergumulannya banyak, mau mati. Ya, kalau udah nggak mau bergumul ya mati, itu paling enak. Karena cuma di kuburan itu tidak ada. Ya, di kuburan ada masalah enggak? Ya,
Yang masalah itu kalau mati ninggalin utang, itu juga bikin masalah. Ya, orang itu kalau dalam pelarian hidupnya tidak bahagia, nggak damai, dikejar-kejar, bener nggak? Ya, coba yang pindah ke sini karena dikejar-kejar utang, ada nggak? Nggak usah angkat tangan, di dalam hati saja. Ya, namanya orang dalam pelarian tuh nggak enak. Ya, dia membunuh di Mesir, dia lari. Ya, orang tuh pasti kalau dia melarikan diri dengan masa lalu yang buruk, dia pengen lupain tuh. Bisa nggak lupa dari pikiran? Ya, sulit saudara. Tapi Tuhan mau kita ini berdamai dengan masa lalu, dan kita bisa menyelesaikan masa lalu. Masa lalu itu harus diselesaikan, jangan dilariin, tapi diselesaikan. Apa yang Musa takutkan? Kembali ke Mesir. Dia takut banget kan? Karena di sana dia dicari, mau dibunuh. Tapi ketika Tuhan datang, akhirnya Musa di Midian ketemu cewek-cewek cantik, lagi mau ambil air di sumur karena mau kasih minum ternaknya. Tiba-tiba mereka diganggu, lalu Musa tolong cewek-cewek ini, lalu Musa timbain mereka air. Cewek-cewek ini pulang cerita ke papahnya, ya, Imam Yitro di Midian. Pak, tadi kami itu dijahatin sama gembala, tapi ditolong sama cowok ganteng. Oh, namanya siapa? Musa dari Mesir. Lalu papahnya bilang, ya kalau dia gitu, dia udah buat baik, coba cari dia, ajak dia makan malam di rumah kita. Ya, dicarilah Musa, datang makan malam di rumahnya Imam Yitro, anaknya cantik-cantik. Ya, tiba-tiba dilamar untuk menjadi menantunya Imam Yitro. Imam Yitro ini kaya, punya banyak ternak. Senang nggak Musa? Gue senang dapat mertua kaya raya. Anak cantik, mertua kaya raya. Bapak-bapak senang nggak? Yang laki-laki senang nggak? Yang belum menikah angkat tangan di sini yang belum menikah. Ya, mau nggak dapat mertua gitu? Saya tanya ini serius loh. Saya imani loh, kalau mau jadilah sesuai imanmu. Tapi kamu jadi seperti Musa? Lalu Musa menikah dengan anaknya Imam Yitro, punya anak, kehidupannya enak, nyaman. 40 tahun sudah dia menikmati kehidupan yang nyaman, dikasih sapi, kambing, domba, kamu jadi peternak, ya. Senang nggak? Senang, nyaman. Semua orang mencari kemapanan hidup kan? Musa senang. Tiba-tiba lagi dia menggembalakan kambing domba, Tuhan datang dan berbicara, Musa, ini aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku mendengarkan teriakan bangsamu di Mesir. Tapi Musa sudah tidak mau mendengar, karena dia sudah pura-pura lupa dengan Mesir. Kau jangan pura-pura lupa, ya, dengan masa lalumu, selesaikan. Ya, kalau ada utang bayarlah, walaupun sudah dia lupa. Ya, lalu saudara, Tuhan bilang, aku dengar teriakan saudara-saudaramu, aku mendengarkan doa mereka, teriakan mereka sampai kepadaku, sebab aku memperhatikan penderitaan mereka. Lalu Musa tanya, terus gimana Tuhan? Kau pulang pergi ke Mesir, selamatkan bangsamu. Waduh, saudara jadi Musa, nolak nggak? Disuruh pulang nolak nggak? Sekarang aja saya tanya saudara, hari ini suruh pulang ke Indonesia, mau nggak? Mau? Balik lagi ke Indo, tinggal di sana, bukan jalan-jalan, mau? Masih mau loh ya, pada mau semua ya, puji Tuhan ya. Kurang bahagia ya di sini ya. Ya, iya saudara. Lalu Musa menolak, langsung auto dia tolak, enggak Tuhan, enggak, aku nggak mau. Ya, nanti kau lupa siapa aku ini. Musa bilang, aku ini pembunuh loh, aku ini melarikan diri. Terus kau suruh aku ketemu Fir'aun? Enggak Tuhan, enggak. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Enggak. Terus nanti kalau mereka tanya siapa yang utus aku, bilang aku Tuhan yang mengutus kau. Enggak Tuhan, aku ini enggak pandai bicara, berat lidah. Alasan demi alasan Musa kasih. Tapi Tuhan tidak selesai, kamu harus pulang. Ternyata arti hidup Musa itu untuk menggenapi panggilan Tuhan. Hari ini saudara, ya, kita ini di dunia hidupnya berat loh. Makanya jangan tambah bikin berat dengan beban hidup. Apa yang harus kita tahu tentang hidup? Mari buka bersama Yakobus saudara ya. Kita lihat, banyak orang hidup tapi nggak tahu arti hidup. Ya, nah hari ini saya mau kasih tahu yang sesuai firman Tuhan. Yakobus pasal 4
Ya, kita lihat ayat yang kedua, ayat yang ke-14. Yakobus 4 ayat 14. Atau mulai dari ayat 13 deh biar afdol. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 mulai, baca bersama. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu sampai di situ. Alkitab berkata, apa arti hidup manusia? Hidup manusia itu artinya hanya seperti uap. Artinya apa? Singkat. Satu hal yang harus kita tahu tentang hidup ini singkat. Kalau orang tahu hidup ini singkat, mau ngapain? Coba. Ya, misalnya saudara, kita mau berangkat gereja. Tadi saya diwanti-wanti, Bu, kalau bisa 10 kurang ya, karena waktu kita singkat. Ya, terus saya tahu gitu 10 kurang mau dijemput, terus saya mandinya jam 10 aja. Ya, karena kan waktunya singkat, enggak usah lah. Orang kalau tahu waktu singkat, maka dia akan mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Waktu ini singkat, saudara. Nih, Alkitab bilang manusia itu hidup 70 tahun. Kalau kuat 80 bisa. 90 ada, tapi udah nggak berguna, percayalah. Kalau makin tua tuh makin nggak berguna. Ya, malah jadi beban. Makanya jangan hidup lama-lama deh. Ya, nggak usah minta umur terlalu panjang-panjang, saudara. Kau bikin repot orang, bener. Ya, ada orang doa, Tuhan, aku mau kasih umur sampai 100 tahun, pret. Ya, percayalah, mulai 70 orang itu ya ketemu orang umur 20 ceritanya tentang jatuh cinta. Ya, aku tuh pacaran jatuh cinta. Ya. Nanti mulai 25 menginjak mulai cari apa? Aduh, cari kerjaan susah ya. Gimana ya? Ketemu 30 ya mulai dicerita kerjaan. Aku tuh dapat kerja loh. Ya, puji Tuhan sih kerjaannya gini-gini ya, gajinya nggak banyak. 40 mulai yang diceritakan apa? Kehidupan berkeluarga, mulai mapan. Puji Tuhan udah punya rumah sekarang, udah punya keluarga gini-gini. Menginjak 50 lain lagi ceritanya. Ya, kalau ibu-ibu sudah mulai kerut di sini muncul. Ibu-ibu tuh ya, terus apa? Iya, tarik benang, tarik kabel, tarik kawat. Nggak penting ya. Nanti mulai 50 ke tahun ke atas kalau ketemu ceritanya apa? Sering sakit lutut. Aduh. Ya, aduh, iya, apa-apa dikit pegel. Aduh, ini mulai ini ya. Bener nggak? Ya. Mulai menginjak kepala 6 itu udah beda. Dulu pakai parfum LV, sekarang fresh care. Ya. Bener nggak, saudara? Ya. Udah mulai sakit tuh badan. Ceritanya apa kalau ketemu? Minum vitamin itu loh, glukosamin itu bagus. Iya, itu ketemu itu udah kelihatan umurnya itu. Kalau ketemunya ngomong pesan di restoran mau apa? Teh panas, air putih hangat, udah ketahuan umurnya. Nanti kalau sudah mulai kepala 7, kepala 8 udah lain lagi tuh ceritanya. Ya, cerita tentang dokter bagus tuh di sana. Nah, iya, itu dokter bagus di sana. Ya, itu siklus manusia. Ya, kemarin saya lihat ada iklan peti, saudara, di Instagram. Ya, bagi para anda yang sudah mulai tua dan berbau tanah, dapatkan peti mati. Merek ini dilengkapi dengan AC, TV, kulkas. Keren itu ya, peti mati, saudara. Hidup ini singkat loh. Ya, tahu-tahu kita temu, iya ya, nggak terasa ya kita ini udah umur segini ya. Ya, nggak terasa ya saya sama suami tanggal 3 kemarin udah nikah 25 tahun. Nggak terasa ya, nggak usah tepuk tangan. Kau tidak tahu cerita hidup kami. Ya, banyak pergumulannya, banyak air matanya. Tapi kita harus sadari, ya hidup ini berat, hidup ini singkat. Apa arti hidupmu? Tadi ayat ini berkata begini, ya, apa arti hidupmu?
Sedang kamu itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, ingat di hidup ini kita ini tidak tahu apa-apa. Jangankan besok, 5 menit ke depan kita tidak tahu. Amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, besok kita nggak ngerti. Teman saya mau ketemu anak-anak liburan di Bandung, sama suaminya berangkat dari Palu, naik pesawat WA, Bu kalau sempet nanti kita ketemu ya. Iya. Turun di Bandara Soekarno-Hatta, nggak ada apa-apa. Suaminya tidur di pesawat. Suaminya waktu lagi nunggu bagasi, suaminya bilang sama istrinya, kamu tunggu ya. Istrinya bilang, kamu tunggu, saya mau ke toilet sebentar, paling 5 menit. Iya, lari ke situ toilet. Dia balik, suaminya, kok orang sudah berkerumun. Mau suamiku mana? Dia syok, lari lihat orang berkerumun, suaminya udah jatuh di situ mati. Ditinggal 5 menit. Cuma 5 menit ditinggal. Dia nangis, dia bilang sama saya, Bu saya nyesel, kenapa saya harus ke toilet saat itu. Sampai saya nggak bisa melihat detik-detik terakhir suami saya meninggal. Saya tanya ibu, dia nggak ada tanda-tanda di pesawat sesak napas, nggak ada, semua seperti biasa. Ya, betapa kita ini nggak tahu apa-apa tentang hidup ini ya. Semua seperti biasa. Makanya bapak-bapak, kasih tahu nomor PIN ATM ke istri. Ya, hati-hati. Kalau sampai istri tidak tahu, bahaya. Ya, kau tidak hidup terus. Kasih tahu apa yang perlu kau kasih tahu. Amin. Ya, kalau kau mati, repot, istri nggak tahu nomor ATM PIN-mu. Mau bawa jenazah nggak ada duit, mau apa nggak bisa. Ya, jadi tolong kasih tahu. Ada di sini yang istrinya nggak tahu nomor PIN ATM suaminya? Bertobat ya, saya baptis ulang kau. Saya rendam 15 menit ya. Suami istri harus terbuka dalam hal keuangan. Amin. Jangan nanti kalau sudah mati baru ketahuan. Ya, terbuka semuanya supaya saling tahu. Kalau ada apa-apa saling tahu. Ya. Kita berdoa saudara, karena kita ayat ini bilang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, 5 menit ke depan tidak tahu. Nyesel istrinya, Bu kalau saya tahu saya tidak pergi ke toilet, ya ampun. Nah saya kalau ke Palu, suami istri ini yang hospitality kita ngajak makan. Saya ingat banget terakhir saya ketemu dia, kita makan di Duren. Bu ayo makan Duren. Makan, saya bilang, Pak bapak ini berani loh makan Duren, bapak ini nggak takut mati toh. Saya bercanda, dia bilang, oh saya itu mati siap Bu, yang tidak siap setengah mati. Jadi saya minta sama Tuhan, kalau saya mati, mati aja, jangan setengah mati. Saya nggak mau dikasih sakit, saya maunya langsung mati. Ih, dan bener loh, mati bener loh. Ya, kan kita nggak tahu kan. Nah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, arti hidupmu itu hidup ini singkat. Makanya kalau berantem jangan lama-lama, amin. Karena hidup ini singkat. Berantem 5 menit cukup, amin Bapak Ibu. Jangan amin-amin di sini, kau pulang kau berantem, kau nggak berdamai ya. Berdamai cepat. Jangan tidur malam sebelum kau berdamai. Karena bisa-bisa kau tidak bangun lagi besok. Amin. Oh iya saudara ya, berdamai. Ya, kalau jiwamu sehat, gampang kau berdamai. Ayo kita berdamai loh ya, jangan tidur. Ya saya takut kalau berantem dengan suami nggak berdamai, saya takut nanti mimpi ketemu kuntilanak dicekik mati. Aduh nggak masuk surga. Karena gara-gara tidak mau berdamai. Berdamai saudara. Ya, ampuni. Karena kita nggak tahu hidup ini. Kalau semua orang berpegang pada prinsip ini, ya dia nggak bisa hidup sombong. Bikin dosa seenaknya, karena kau tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Mau orang kaya sekaya apapun tidak bisa beli nyawa. Saya pernah cerita di khotbah saya ketemu satu ibu orang kaya, dia bilang, Bu Debbie, saya ini, aduh puji Tuhan suami saya itu orang baik banget. Saya tuh cek nomor HP suami saya, itu suami saya itu tidak pernah kontak sama perempuan lain. Dia cuma sama saya aja.
Itu HP isinya telepon saya tok. Dalam hati saya justru curiga ya. Ada suami model begini, dalam hati saya gini, mesti bapak ini HP-nya 5. Tapi yang khusus buat istrinya 1 ini tok. Makanya panggilannya 1 tok sama istrinya tok terus. Ya. Benar saudara, tiba-tiba dapat kabar suaminya itu pulang habis meeting, habis bisnis di luar kota, pulang sampai di Jakarta demam tinggi panas. Lalu bawa ke rumah sakit, dokter bilang bapak ini kena virus, mulai kejang. Kami nggak bisa tangani karena orang kaya, sewa private jet terbangkan ke Singapura. Ya, sampai di Singapura, dokter booking ruangan yang paling mahal, pokoknya harus selamat. Bagaimana caranya, berapapun biayanya, tolong ditangani benar-benar. Orang kaya, ya toh. Kalau orang miskin, udah demam kejang, dalam nama Yesus, darah Yesus. Tuhan, kalau sudah waktunya mati, ambillah dia Tuhan. Tapi kalau belum mati, selamatkan dia. Cuma begitu saja kan. Tapi kan orang kaya booking, wah, sewa private jet, terbangkan ke Singapura. Hampir di Singapura ditangani dokter, bagus semuanya karena bagaimanapun ini harus selamat. 3 hari di Singapura meninggal. Ternyata uang tidak bisa beli hidup. Jangan sombong Bapak Ibu. Ya, banyak orang tuh nggak mau percaya Tuhan. Ya, karena dia pikir dia bisa, dia mampu, sehingga dia nggak percaya Tuhan. Dia lupa bahwa napas ini, hidungmu tuh masih bisa tarik napas tuh karena Tuhan. Sehebat apapun engkau nggak bisa beli nyawa. Mau kau olahraga, nge-gym, ingat itu tidak menambah umur. Tidak menambah umur ya, jangan sesat. Saya protes satu orang coach di Indonesia. Dia tulis, engkau olahraga 1 jam menambah umur 5 menit. Langsung saya masuk, sesat. Ya, enggak ada yang bisa tambah umur kecuali Tuhan. Ya, atlet gym masih muda umur 40, ototnya kering, enggak ada lemak, tiap hari dia pelatih di gym mati. Di gym kenapa? Ketiban alat berat. Mati. Jadi jangan ada satu orang pun yang menyombongkan diri. Oh, saya ini bukan karena saya makan ini, saya ini enggak makan ini, enggak, saya tuh jaga baik hidup saya, makanya ya saya sehat. Ingat loh, semua karena Tuhan. Lalu mati suaminya. Waktu itu anaknya mau menikah saudara, batal menikah dulu karena berduka. Jadi papahnya ini disemayamkan. Tadinya rencana jenazahnya ini mau dikremasi, debunya dikirim ke Perancis, dibikin berlian. Orang kaya bebas. Nggak usah kaget kita ini yang nggak punya duit, nggak usah. Ya, orang kaya bebas. Debunya nanti dikirim ke Perancis, dibakar, nggak tahu diapain, pokoknya jadi berlian lah. Buat mata kalung istrinya bentuk love, buat cincin 2 pengantin yang akan menikah anaknya. Lagi penghiburan malam pertama, ada wanita datang dengan anak kecil. Kaget semua, siapa? Aku, istrinya, ini anaknya. Dari mana? Dari Manado. Kaget, syok. Ya. Besok belum selesai syok, datang satu lagi, bawa anak. Apa saya bilang kan, HP-nya 5. Total yang datang 3. Semua bawa anak. Langsung istrinya bilang, itu debu ndak usah dikirim, bikin berlian. Kita bawa pulang buat cuci belanga aja. Jadi abu gosok. Ini kisah nyata saudara. Kisah nyata. Ya, jangan kau main-main dengan ya Tuhan. Ya, suami istrimu tidak tahu, tapi Tuhan tuh tahu. Dan ingat, satu saat kau akan mati. Ya, mati. Coba bilang kanan kirimu, satu saat kau mati loh. Kalau saya bilang mati itu jangan lihat sama yang rambut putih ya. Terus kau bilang kayaknya dia duluan ya. Mati itu sekarang gak pandang umur. Ya, bisa jadi sebelah kananmu besok sudah tidak ada.
Coba lihat sebelah kananmu. Ya, bisa jadi udah nggak ada besok. Sebelah kiri bisa jadi nanti malam. Hidup ini singkat, kata firman Tuhan. Ya, nggak ada satu orang pun yang bisa ya menambah sehasta saja pada jalan hidupmu, itu nggak bisa. Dengan hebatmu, dengan kekuatanmu, nggak bisa. Hidup ini singkat. Apakah arti hidupmu? Mari kita bertanya hari ini. Kalau kita tahu hidup ini singkat, apakah kita mau menyia-nyiakan hidup ini? Ya, apakah kita mau membiarkan hidup ini berlalu? Enggak dong. Kita tahu waktunya singkat, maka kita harus segera berbenah diri. Karena hidup ini singkat dan engkau nggak tahu. Makanya ayat ini bilang begini. Kalau ada orang yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu untuk berusaha di sana, tinggal, berdagang, serta mendapat untung. Ini perencanaan manusia kan? Semua kita kan punya perencanaan kan? Wah, aku punya rencana. Nanti aku kalau sudah gini, nanti aku gini-gini, mau ini, mau itu, mau itu. Banyak kan rencana manusia. Manusia boleh membuat perencanaan, tapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Lalu dikatakan di sana, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata apa? Ayat berikutnya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Dosa kalau kau tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu, tapi kau gak pernah menyerahkan rencanamu sama Tuhan. Tuhan, kami punya rencana begini, tapi kalau engkau menghendaki, amin, boleh punya rencana, tapi jangan lupa menyertakan Tuhan. Makanya bapak-bapak, kalau kau punya rencana, pertama sertakan Tuhan, sertakan istri. Dan kau bilang istri tahu apa, kau udah diam saja sana. Bapak-bapak begini banyak gak sukses. Bapak-bapak yang sukses itu yang melibatkan istri. Aku tuh rencana begini-begini, kira-kira menurutmu gimana? Baru kalian berdua berdoa. Itu artinya berdua bersama-sama mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Jadi banyak orang Kristen tuh berjalan dalam kutuk. Makanya hidupmu itu gak pernah datang hal yang baik. Engkau bekerja dapat duit, tapi seperti ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Kok uang ini kayaknya gak cukup terus ya. Itu loh, aku ini padahal ada gaji loh, tapi tak hitung-hitung kok gak ada ya. Kelihatannya kau berhasil hidupmu, tapi gak beruntung. Untungnya gak ada. Aku kerja siang sampai malam, banting tulang dibanting-banting, kepala jadi kaki, kaki jadi tangan, tapi kok hidup menderita banget ya. Itu ciri-ciri orang terkutuk. Terkutuk itu bukan cuma kau datang di bawah pohon, kau doa-doa di sana, kasih sesajen, no. Waktu engkau tidak menyertakan Tuhan dalam perencanaanmu, engkau hidup di bawah kutuk, saudara. Semua serahkan Tuhan. Saya mau datang ke sini aja serahkan Tuhan. Anak saya bilang, Mam, kayaknya ada rencana dari sekolahnya dia akan dipindahkan ke sini. Ya, Mami kalau ada waktu kita ke Perth. Mami nggak ada yang undang tuh di Perth. Anak saya ini menyepelekan saya, saudara. Saya bilang, Dek, banyak yang mengundang Mami tuh, cuma memang belum pernah saja, belum ada waktunya. Ya, terus suami saya bilang, itu Pak Henry dulu kan pernah WA tuh. Coba ya kita hubungi Pak Henry. Saya bilang, enggak usah, doa saja. Kalau Tuhan berkenan, nanti pasti kita berangkat. Ya, dan hari ini terjadi, saudara. Kita ada di sini semua karena rencana Tuhan. Sertakan Tuhan dalam perencanaan. Semua itu indah pada waktunya. Enggak usah ngoyo. Hidup ini sudah berat. Kenapa
Kenapa kita sering gak diberkati? Karena kita berusaha dengan kekuatan kita, mereka-rekakan jalan, stres, pinjam kanan kiri, cari uang kanan kiri, bertindak dengan tingkahmu. Ini ayat ini bilang begini, tetapi engkau memegahkan diri dalam congkakmu, karena kau tidak menyertakan Tuhan dalam hidupmu. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hidup ini singkat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena itu sertakan Tuhan. Harusnya kau berdoa, Tuhan, jika engkau berkenan, kami akan melakukan A, B, C, D. Kalau engkau berkenan. Doa saudara, yang pacaran doa, Tuhan, kalau ini memang jodohku, luruskan jalannya. Kalau tidak, putuskan dalam nama Yesus, amin. Harus berani berdoa begitu anak-anak muda. Jangan bilang cinta itu buta. Ya, buta itu tuli dan lumpuh. Kau belum tahu kehidupan berumah tangga itu. Ya, token listrik di Indonesia bunyinya bukan lagu dangdut. Makin kau tidak bayar, makin kenceng, bikin stres. Jangan bilang cinta itu buta. Ya, libatkan Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu, manusia sok. Jangan sok tahu, karena kita tidak tahu. Hidup ini 1 menit ke depan kita tidak tahu. Semakin engkau mengandalkan Tuhan, semakin diberkati. Dalam hidup ini ada banyak hal-hal supranatural yang bisa Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang jangan menyepelekan Tuhan, saudara. Ya, waktu selesai pandemi, saya kemarin banyak cerita tentang hidup kami. Saya dan suami ini orang yang terlalu percaya sama Tuhan. Kami terlalu mempercayai Tuhan. Saya cuma tahu Tuhan tuh ngomong, ya bayangkan, tuayan banyak penuai sedikit, bekerja selama masih ada waktu. Kita ada di waktu yang singkat, udah mau kiamat ini, saudara. Lihat dunia sekarang kan, ya, perjanjian nuklirnya Amerika sama Rusia ini mulai batal loh. Ya, sudah nggak ada perjanjian nih, dunia nggak tahu mau dibawa kemana. Sekarin nuklir ditembakin, ya, apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Ya, kita harus siap-siap diri sekarang. Jangan cuma hidup mikirin diri sendiri, tapi pikirin pekerjaan Tuhan, amin. Pikirin cari jiwa, menangkan jiwa, ya, tarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan, karena kita nggak pernah tahu. Yang terakhir, waktunya udah mau habis, kita buka bersama. Apa sih sebenarnya arti hidup kita? Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Ya, Matius 6 ayat 25, Yesus berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Apa yang bikin hidup kita ini tambah berat? Yang kita pikir makanan, pakaian, ya, sandang, pangan, papan, ilmu, ekonomi. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita harus tahu bahwa hidup ini lebih penting, hidup itu sendiri, daripada apa yang kau pakai. Buat apa kau pakai berlian mahal kalau hidupmu kotor di mata Tuhan? Kau melakukan kenajisan, percabulan, kepahitan. Kau tidak bisa mengampuni, hatimu kotor. Sama ipar pahit, sama mertua pahit, sama adik pahit, sama jemaat pahit, sama pendeta pahit. Ya, ipar adalah maut, mertua adalah maut, semua maut. Ternyata kaulah pembawa bertobat. Ya saudara, kita harus mengerti bahwa yang terpenting hidup itu sendiri. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, pakaian, rumah, mobil? Kalaupun Tuhan bisa kasih kau mobil yang bagus, itu bonus, gak usah dicari. Ya, jangan cari itu Tuhan tambahkan.
Saya dan suami kami nggak pernah berusaha mencari gaji bulanan. Tapi hari ini, saudara, Tuhan kasih kami beberapa rumah, tadinya nggak punya apa-apa. Ya, Tuhan kasih beberapa mobil, Tuhan kasih pelayanan. Sampai detik ini kami dikasih kepercayaan saya bisa bangun gereja-gereja di daerah-daerah yang rusak. Bangun pastori-pastori. Kalau ditanya, Bu, Ibu pernah beli tas 50 juta atau 25 juta? Enggak pernah. Saya bisa? Bisa. Saya beli Hermes 1M bisa? Sangat bisa. Tapi bukan soal bisa atau tidak. Uang 25 juta itu jadi satu pastori di desa. Ya, itu kami lakukan sampai hari ini. Tiap bulan kami berkati pendeta-pendeta di desa. Waktu engkau hidup beriman pada Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu, bukan untuk kepentinganmu, tapi supaya hidupmu itu berguna bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, lewat hidup kami sekarang pendeta. Bu, makasih ya, anak saya sudah selesai kuliah lewat berkat setiap bulan yang Ibu kirim. Setiap tanggal muda, saudara. Ya, untuk berkati pendeta di desa, saya bisa beli tas yang ratusan juta tiap bulan. Tapi saya tidak melakukan itu, karena bukan itu esensinya kita hidup. Kalau saya pakai tas mahal, percayalah itu dikasih jemaat. Ya, saya nggak usah beli, saya dikasih Hermes tuh harga 700 jutaan. Saya nggak tahu juga mau pakai kemana, bingung. Pikir-pikir mau saya jual juga itu. Buat pelayanan lebih berarti kan? Ya, bingung saudara. Ya, Tuhan itu mau engkau beriman sungguh, mengerti arti hidupmu sungguh. Nggak usah sombong-sombongan lah saudara. Kita ini sombong nggak ada gunanya kok. Ya aduh, kita di napas aja cuma dipinjemin. Makanya saya suka geli kalau lihat orang sombong. Ya, yang sombong itu belum kaya biasanya, baru OTW kaya. Ya, tapi udah sombong, biasa aja hidup ini. Ya, kita ini nggak ada arti apa-apa tanpa Tuhan. Hidupmu tuh nggak dinilai dari uang. Saya tuh sudah ketemu banyak orang kaya raya ya di Jakarta, tapi begitu ketemu, ya aduh lihat ngasih persembahan aja, sorry ya, saya lebih gede ngasihnya daripada dia. Banyak orang kaya, tapi di mata manusia, di mata Tuhan tidak. Ya, kita harus peduli pada apa yang penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Saya nggak terlalu peduli sama penilaian manusia. Ya, mau dijelekin, mau diapa, itu kan mulut orang, bukan mulut saya tuh. Dan kita kan nggak bisa sumpel mulut orang kan. Tapi di Jakarta banyak sekarang mati di lakban. Ya, banyak sekarang orang mati ditemukan jenazah di lakban, di mulut. Aduh, saya makanya lihat lakban di rumah takut saya. Ya, pembunuhan sekarang motifnya di lakban loh. Ngeri itu di Jakarta itu. Jadi saudara, apa arti hidup kita? Yesus bilang, jangan kau akhirnya jadi rumit hidupmu karena kau pikir makanan, pakaian, rumah, mobil, itu semua bukan esensi. Arti hidup itu sendiri, hidup lebih penting daripada makanan, pakaian, apa yang kau pakai, apa yang kau minum, di mana kau tinggal. Bukan itu semua cuma hal-hal, jangan bikin otakmu pusing, karena hidup itu sendiri itu yang Tuhan nilai. Dan Alkitab berkata hidup akan diminta daripadamu waktu kita berdiri kelak di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tuhan akan tanya, selama kau hidup, untuk apa kau pergunakan hidup? Saya minta suami saya maju main piano. Ya, kita nyanyi pakai piano aja. Saudara, percayalah bahwa di setiap proses hidup yang mungkin hari ini saudara sedang diproses, percayalah Tuhan tuh sedang bekerja. Proses yang kita alami itu karena Tuhan sedang merangkai sebuah rencana atas hidupmu. Jangan protes, jangan marah sama Tuhan. Kenapa sih proses saya berat? Stop. Bilang, Tuhan, hidup ini memang berat, saya sedang bergumul berat, tapi saya tahu ini semua adalah rencana Tuhan untuk membentuk hidup saya untuk menjadi indah. Amin, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basir tentang arti kehidupan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat malam Bapak Mama yang sudah mempersiapkan diri untuk ada di hadirat Tuhan. Mari malam hari ini kita mempersiapkan diri menghadap Tuhan lewat merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana dalam Mazmur pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-15 hari ini menjadi satu patokan bagi kita untuk kita bersama dengan Tuhan, di mana judul bacaan dari Mazmur pasal 17 dia katakan diburu dengan tak bersalah, dari Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Bab Mama, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini buka hati kita menjadi seorang murid yang suka merenungkan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Di mana Daud dia diburu walaupun tidak bersalah, tetapi dia katakan walaupun banyak musuh dan setru mau menjatuhkan dia, lewat perjalanan daripada Daud, di dalam pikiran, perasaan, pandangan daripada Daud, dia percaya bahwa dia di tengah-tengah badai, dia di tengah-tengah api, dia tidak akan sendirian, dan dia bersama dengan Tuhan lewat doa dan penyampaian isi hatinya kepada Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya lewat musuh dan setru. Dia percaya bahwa dia tidak akan sendirian menghadapi musuh dan setru, tetapi bersama Tuhan. Dia akan dudukkan Tuhan dalam segala perkara yang ada, sehingga pribadi daripada Daud tidak pernah goyah, tidak pernah takut gemetar terhadap musuh, yaitu di tengah-tengah keluarganya. Di dalam ayat yang kedua dia katakan, daripada mula kiranya datang penghakiman matamu, kiranya melihat apa yang benar. Dia katakan Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu apa yang dia hadapi, Daud hadapi. Daud percaya benar-benar bahwa dia bersama dengan Tuhan tidak akan digoyahkan. Dia kuat, dia bersama dengan Tuhan, dia kuat di dalam pikirannya. Dia maju, dan bukan dia maju dari karena dia sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan. Dia masuk jurang sekalipun, Tuhan pasti menolong dia. Tuhan pasti menarik dia dari jurang kebinasaan. Bapak Mama, saudara sekalian, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini mari kita bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Libatkan Tuhan dalam musibah, masalah, angin, badai, gelombang. Sekalipun dia percaya bahwa Tuhan bersama-sama. Di dalam ayat yang ketiga, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Bapak Mama, anak-anak yang adalah sahabat daripada Tuhan, di mana bibir mulutnya Daud jaga, terkhusus hatinya dia jaga baik-baik, karena dia percaya bahwa apa yang dihadapi dia tidak akan sendirian. Tuhan turut bekerja, Allah menemani dia, dia akan tenang, dia akan menang bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam diri daripada Daud
Tuhan memegang tangan dia, bukan Daud yang memegang tangan Tuhan. Dia tetap kuat karena dia bersahabat dengan Tuhan. Bap mama, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Beban masalah, kita di tengah-tengah 1000 musuh, kita pasti akan menang bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam firman ini dia katakan, dan menyelidiki hati, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak akan terlanjur. Bibir mulut daripada Daud tidak akan terlanjur. Walaupun dia di tengah-tengah badai, tetapi dia tetap percaya, yakin bahwa Tuhan menemani dia. Dia tidak akan kalah. Dia maju sendirian bersama dengan Tuhan. Dia pasti akan menang. Dengan demikian, di dalam ayat yang keempat, tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Dia juga menjaga dia sendiri, bibir, mulut, lidah, hati, telinga, tetap menaruh perhatian terhadap Tuhan. Maka pasti dia akan dijaga, dia akan dipelihara, dan Tuhan tidak pernah melupakan dia. Dengan demikian, mari di dalam ayat yang kelima, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak akan goyah. Bap mama, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mau mengikut Tuhan perlu ada kesabaran, perlu kuat bersama dengan Tuhan. Kita pasti akan menang. Kita tidak akan digoyahkan. Walaupun ada angin badai, ada musuh dan setru, 1000 orang mengejar dia, dia tetap menang bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dia katakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Perkataan daripada Daud tidak akan menyeleweng dengan kehendak Tuhan. Dan dia percaya bahwa walaupun musuh di tengah-tengah dia mengejar dia, dia tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang membelokkan musuh-musuhnya, Tuhan yang menutup bibir mulut daripada musuh dan setru daripada Daud. Dia akan menang bersama dengan Tuhan, sehingga hatinya tidak pernah goyah, tetap kuat bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung. Orang yang berlindung kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak pernah sendirian, pasti akan menang bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-7 dia katakan, pada tangan kananmu terhadap pemberontakan. Ternyata orang-orang yang memberontak terhadap Daud tidak pernah luput. Mereka akan mundur. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena bersama-sama dengan Tuhan. Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap memberikan satu kemenangan bagi orang yang selalu menaruh harapannya pada Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-8 dari Mazmur 17, Tuhan menjaga Daud sama seperti biji matanya, dan Tuhan tidak pernah melupakan dia. Tuhan tetap sembunyikan Daud dalam naungan sayapnya sehingga dia menang. Dia pasti menang. Walaupun beribu-ribu, berlapis-lapis musuh, tetapi dia menang bersama dengan Tuhan. Sehingga Daud katakan dia tidak akan goyah. Dia menang bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9, Daud katakan terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Banyak orang yang siap mengepung Daud, ternyata mereka kalah. Mereka mundur satu persatu sehingga Daud menang bersama dengan Tuhan. Dia angkat tangan bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang lebih besar dari musuh yang ada. Karena kekuatan Allah
adalah sungguh ajaib, dahsyat bagi Daud, sehingga dia menang bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11, mereka akan mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Di dalam pikiran, perasaan, pandangan daripada Daud, musuh daripada Daud, mereka merencanakan untuk membunuh Daud. Ternyata kalau tanpa izinan Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Mereka sendiri akan mati binasa dengan menggertakkan gigi terhadap orang pilihan Allah, yaitu Daud. Dia sebagai raja, dia tetap yakin dan percaya dia kuat bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-12, rupa mereka seperti singa yang nafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang menghadap di tempat tersembunyi. Ada banyak orang yang sembunyi diri terhadap Daud, supaya mereka mau melangkah dari belakang daripada Daud. Ternyata mereka mau siap untuk membunuh. Mereka tidak menang karena rencana jahat terhadap orang pilihan Allah. Dengan demikian, kita percaya hati mereka seperti singa. Mereka siap untuk menerkam. Daud tidak kalah dari musuh dan setru. Sehingga di dalam ayat yang ke-13, bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebalah mereka, luputkanlah aku dengan pedang daripada orang fasik. Musuh-musuhnya akan binasa. Mereka mundur dan kalah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena Tuhan yang hidup membangunkan orang percaya, selalu ada di sisi daripada Daud yang adalah raja, menang bersama dengan Tuhan. Maka musuh-musuhnya akan mundur. Sehingga dalam ayat yang ke-14, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu. Hari orang-orang dunia ini yang baginya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisinya mereka tinggalkan bayi-bayi mereka. Bapak, mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5, dia katakan, jangan menaruh pengharapan kita kepada diri kita, tetapi percaya bersama Tuhan kita pasti akan menang. Percayalah, pada waktu kita menghadapi musuh dan setru, Tuhan membela kita. Kita tidak akan sendirian. Sehingga dalam ayat yang ke-15 yang terakhir, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ternyata Daud melihat bahwa musuh-musuhnya mundur, maka dia menang bersama dengan Tuhan. Pribadi daripada Daud tidak ada kekurangan. Satu anggota pun tidak pernah hilang, karena Tuhan menjaga dia. Karena kekuatan semua datang daripada Tuhan. Pengharapan hanya kepada Tuhan, maka dirinya dikawal oleh malaikat Allah. Dengan demikian, pada malam hari ini, mari kita pegang firman Tuhan ini pulang, dan kita merenungkan bahwa hidup bersama dengan Tuhan, kita tidak akan gagal. Kita menang bersama dengan Tuhan, mulai dari malam ini sampai Tuhan datang yang kedua kali di atas awan-awan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.